Jumpa lagi dengan aku Amel di podcast BPTJ Ngiter, ngabuburit di terminal. Pada kali Giliran saya, Mbak. Oh, Iya, salah, Mbak. Oke. Maaf. Maaf ya. Aduh, gimana sih? Salah. Oke, anak kota. Kali ini bersama saya Niko di segmen podcast Ngiter, ngabuburit di terminal. Oke. Nah, kali ini saya sedang berada di Terminal Poris Pelawat dalam rangka mempersiapkan angkutan lebaran tahun 2023. Kementerian Perhubungan melakukan berbagai persiapan. Di antaranya adalah melakukan ramcek. Nah, apa itu ramcek dan siapa yang melakukannya? Mari sekarang perkenalkan bintang tamu kita, PKB atau penguji kendaraan bermotor dari Terminal Poris Pelawat, yaitu Mas Vicky. Mas Vicky. Panggilannya Mas Vicky aja nih. Vicky. Oke, Vicky aja. Mas, saya mau ngobrol nih kan Ya, sebentar silakan. aja nih ya. Mas sudah lama di Poris Kurang lebih 1 tahun. sebagai PKB ya, Sebagai penguji. penguji kendaraan Kendaraan bermotor. Kalau di Poris tuh ada berapa orang sih PKB-nya? Untuk PKB di Terminal Poris sekitar ada 10 orang. Ada 10 orang. Berarti itu dibagi ya per shift gitu ya? Iya, per shift. Oke. Kalau PKB itu Mas ya, itu tuh apa dan bagaimana seseorang tuh bisa menjadi seorang PKB? PKB itu kan singkatan dari penguji kendaraan bermotor, yaitu seseorang yang diberikan wewenang, hak, sama tanggung jawab untuk memeriksa kendaraan bermotor. Seperti itu kurang lebihnya. Berarti seorang PKB itu ini ya harus melalui pendidikan. Iya. Boleh tahu pendidikannya di mana dan berapa lama? Berhubung dalam PKB itu ada tingkatannya, Mas. Ada beberapa tingkatan, sehingga lama pendidikan itu berdasarkan dari tingkatannya tersebut, Mas. Makin tinggi tingkatannya juga makin lama pendidikannya atau pelatihannya, seperti itu. Oh, berarti tingkatan itu menentukan apa? Level kendaraan yang Iya, boleh diuji ya? level yang kendaraan yang akan diuji. Boleh ini nggak Mas? Sebutkan kira-kira levelnya ada apa aja sih itu tingkatannya itu? Tingkatan yang pertama ada pembantu penguji, Untuk penguji. yang kemudian ada penguji pemula, kemudian ada penguji tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5, dan master penguji. Penguji. Berarti kalau yang tingkat-tingkat bawah itu belum boleh menguji kendaraan berat gitu Ya, ya? ada klasifikasi tertentunya di dalam berarti sebuah makin tingkatan. tingginya itu boleh menguji semua kendaraan. Iya, seperti itu kurang lebihnya. Oke, berarti setelah Mas melakukan ini ya, melakukan pendidikan ataupun pelatihan ya, itu nanti ada apa, sertifikat atau ijazah gitu? Seseorang bisa dikatakan sebagai penguji ketika sudah mendapat sertifikat kompetensi sebagai penguji, sertifikat kompetensi. Dan itu juga sesuai tingkatan tadi Iya, ya? sesuai tingkatannya. Oke. Nah, kalau Mas berarti penguji bis ya, Lisa ya? Penguji Iya. bis. Kalau bis itu apa aja sih Mas yang diramcek itu namanya ya? Di ramcek. Dalam inspeksi keselamatan atau ramcek itu ada 2 indikator yang kita cek, Mas. Yang pertama ada unsur administrasi, yang kedua ada unsur teknik atau visualnya. Yang pertama dari indikator administrasi yang kita cek itu yang pertama sertifikat uji atau buku KIR, yang kedua ada kartu pengawasan atau KPS, Pengawasan, yang ketiga ada STNK, yang keempat SIM dari pengemudi tersebut. SIM berarti Ada 4 ya. jenis dokumen. Itu yang dan semua harus lengkap ya? harus lengkap dan harus lengkap. hidup. Nah, tadi kalau yang kedua apa? Fisik ya? Fisik kendaraan atau ya? teknis kendaraan. Itu meliputi apa aja Mas? Itu meliputi semua bodi dari kendaraan tersebut, kayak misalkan ban, lampu-lampu, wiper, intinya yang melekat dalam fisik bis tersebut. Pengereman juga ya? Pengereman juga. Terus kayak perlengkapan keselamatan perlengkapan itu juga ya? seperti itu kurang lebih. Nah, berarti kalau misalnya Mas, kan Mas menguji nih, kira-kira apa sih perlengkapan yang wajib dibawa oleh seorang penguji itu? Yang pertama alat pelindung diri. Kita saat melaksanakan kegiatan pengecekan atau inspeksi tetap harus
melengkapi diri Iya, dengan- melengkapi diri agar tetap Iya, safety. safety ya. Kemudian ada alat dukung yang Itu kalau tadi Mas, sorry, kalau yang tadi alat pelindung diri itu berupa apa aja Mas? alat pelindung diri berupa helm, Helm, yang kedua bisa sarung tangan. sarung tangan, Iya. rompi perlu juga. Rompi perlu juga. Rompi. Nah, lanjut nih. Kalau perlengkapan lainnya yang berhubungan langsung dengan kendaraan yang diuji nih, apa aja? Untuk alat-alat penunjang saat kita ramcek bisa berupa senter, berupa apa namanya, palu. Palu untuk apa tuh Mas? Palu biasanya untuk mengecek ininya Mas, apa, baut dari ban dari bis itu. Baut ban bis. Ya, Oh, berarti ada nggak kekendoran pakai atau tidak. nggak pakai kunci pas atau Nggak kunci usah roda gitu ya? Tinggal pakai palu aja. Gitu. Jadi diketok-ketok gitu. Iya, diketok-ketok. Lo apa lagi nih Mas? Selain palu tadi, palu. Alat Center. kedalaman alur ban. Oh, buat mengukur, Iya, mengukur alur. ini ya, Iya. alur bannya masih seberapa dalam ya. Lalu Kurang lebihnya cukup itu sih Mas. itu Mas ya. Iya. Oke, berarti kalau nggak salah saya sering lihat nih Mas ya, penguji tuh kayak bawa checklist gitu ya. Ya, itu dinamakan form ramcek Mas. Form Jadi ramcek ya? ketika kita sudah melakukan inspeksi dari bis tersebut, maka kita tuangkan hasil-hasilnya di form tersebut. Nanti mana yang layak, mana yang nggak layak, bisa kita tuangkan di form tersebut. Oh, berarti semuanya tuh, semua yang ada di form itu harus di checklist Iya, ya? harus di checklist dan harus diperiksa. Ah, kalau misalnya ada satu item aja yang nggak lulus di checklist itu gimana? Jika apa namanya, kerusakannya minor, maksudnya bisa diperbaiki di tempat, maka kita sarankan untuk perbaiki di tempat. Kita cek lagi, kalau sudah layak semua, Berarti, ya kita baru jalan. kita jalankan. Kalau berat kerusakannya, Kalau Mas? ada kerusakan berat yang nggak memungkinkan dibenarkan atau diperbaiki di tempat atau di terminal, kita sarankan untuk mengganti unit bis tersebut untuk digantikan unit baru, seperti itu. Berarti kalau misalnya ada yang nggak lulus, unit dibalikan, Ya, PO ngirim unit armada baru. Armada baru. Nah, armada barunya ini akan tetap kita dirancang ramcek lagi, seperti Kalau itu. misalnya armada baru juga nggak lulus, cek Tetap kita balikin nggak, lagi ya. iya, tetap sampai Oke. benar-benar kendaraan itu layak. Berarti ini PKB ini luar biasa sekali nih anak kota nih. Akan PKB ini menjamin semua aspek keselamatan dari bis demi anak kota bisa mudik dengan aman dan nyaman. Nah, kalau misalnya sudah checklist sudah lulus Ya, nih, ada nggak sih semacam sertifikat atau tanda bis itu tuh sudah lulus dari pengujian? Oh, ada tentunya. Jadi bukti bahwasanya kendaraan itu sudah lulus ramcek, kita berikan stiker Mas. Stiker. Biasanya stiker tersebut dipasang di seperti itu Mas, di bagian depan. Itu tuh Yang ya. bundar, Yang yang model bulat. biru-biru Ya, itu yang ya. bulat itu. Oh, di windshieldnya. Di kaca depan kita pasangkan, itu tanda sebagai kendaraan tersebut sudah kita ramcek dan layak, seperti itu. Nah, kalau stiker itu tuh Mas, kira-kira ada nggak sih batas berlakunya gitu? Ada, tentunya ada, tergantung periodenya. Jadi periodik. Periodik Iya. maksudnya? Kayak misalkan dalam masa ini Lebaran Lebaran Idul Fitri ini, tahun mudik, ya, 2023 ya. kita biasanya menggunakan periode H-14 sampai H+14 masa berlaku dari ramcek tersebut. Setelah itu berarti harus kembali diuji. Kembali diuji, Oke. seperti itu. Nah, tadi kan Mas sudah setahun lebih ya kira-kira Iya. ya di Polris ya. Kalau untuk di Terminal Polris Pelawat sendiri, kira-kira ada nggak sih Mas kayak target jumlah bis yang diuji setiap harinya gitu Mas? Untuk target dari kami tidak ada Mas, karena kita ramcek berdasarkan kendaraan yang masuk Yang masuk. ke terminal. Jadi semua kendaraan yang masuk ke terminal kita iya, ramcek. iya. Jadi kita tidak ada target tertentu seperti itu. Berarti semua kendaraan yang masuk kalau mau jalan lagi harus lulus ramcek. Iya, seperti Oke. itu. Tapi yang menarik dari pengalaman yang saya lakukan di sini yaitu perbedaan antara teori yang diberikan saat Teori. pelatihan dan apa yang terjadi di lapangan. Itu ada sebuah Iya sih pasti kan. perbedaan. Itu yang Pasti membuat kan. menarik Mas itu. Teori di sekolah atau di kampus begitu diterapkan di dunia Iya, nyata pasti akan ada berbeda ya. berbeda seperti itu. Itu yang menjadi hal yang menarik seperti itu. Menarik ya Pak. Harus bisa menyesuaikan Adaptasi diri ya, juga, adaptasi ya. baru ya. Iya, Iya. kalau boleh nanya-nanya nih ya. Kenapa sih mau jadi PKB? Kenapa memilih PKB?
Karena menurut saya PKB itu pekerjaan yang mulia, Mas. Pekerjaan yang Iya, luar biasa pekerjaan yang sekali. mulia. Di mana dalam kerjaan tersebut kita memastikan kendaraan yang ada di jalan itu agar sesuai dengan peruntukannya tentang keselamatannya, sehingga pengguna kendaraan tersebut menjadi aman, nyaman dan terselamatkan. Berarti seperti itu. tujuannya sangat mulia, memastikan Sangat mulia. anak kota yang menggunakan bis dapat aman dan nyaman sampai dengan tujuannya. Iya. Oke. Itu salah satu kegiatan dari Ramsek, Mas. Oh, itu, Mas, ya? Iya, contoh dari kegiatan Ramsek. Di situ diperiksa kedalaman alur. Oh, wiper juga dicek, Wiper Mas, ya? juga diperiksa, Mas. Wiper juga Dicek kita apanya? periksa. Ke tingkat masih ini ya? Iya, Masih bagus atau enggak ya? Masih bisa tingkat, nyapu air atau enggak? elastisitas dari karetnya tersebut. Nah, itu kalau yang di dalam apa, Mas? Kita memeriksa di dalam itu kayak apar, ada alat pemadam api ringan, Oh, apar. alat-alat medis, Edit. Oh, P3K ya? P3K, terus alat Ini ya, pemecah pemecah kaca, kaca ya? seperti itu. Oke. Nah, Mas, kan kalau tadi kita udah ngomongin armada bisnya nih ya. Ya. Kalau supirnya, Mas, itu dicek atau enggak? Di Terminal Polri sendiri biasanya ada pemeriksaan gratis, Mas, dari puskesmas terdekat Mas, dan jasa raharja. Biasanya dalam beberapa waktu ini diadakan pemeriksaan gratis baik dari PO, pengemudi, penumpang yang pengen melaksanakan pemeriksaan gratis bisa dilaksanakan di Terminal Polres. Oh, berarti Terminal Polres bekerja sama dengan puskesmas Ya, puskesmas Terdekat terdekat ya. dan jasa raharja. dan jasa raharja. Nah, itu kalau itu lagi ngapain, Mas? Itu biasanya memeriksa dari speedometernya. Speedometer. Oh, indikator-indikatornya ya. Indikatornya apa masih berfungsi, kemudian biasanya pengecekan rem juga. Pengecekan rem Iya, anginnya kali ya? anginnya ada dicek kebocoran ya? atau Oh, tidak. Kita itu biasanya penting cek. banget tuh ya. Penting banget, Mas. Oke. Wah, seru kayaknya nih ya. Iya, seru, Mas. PKB ini ya. Kita dokternya kendaraan. Dokternya kendaraan istilahnya. Dokter bis nih. Di sebelah sana juga sedang dilakukan pemeriksaan unsur administrasinya, Mas. Ini tadi ya kayak Ya, tadi KPS, ya. BUKIR, SIM dan STNK ya. Nah, berarti nih anak kota nggak usah khawatir nih kalau yang akan mudik dari Terminal Polres Pelawat, karena semua bisa tadi sudah diuji ya. Dan ini nih tips buat anak kota nih, kalau anak kota mau mudik naik bis, anak kota bisa memilih bis yang sudah ada stiker lulus ramcek di kaca depannya. Jadi kalau anak kota naik bis yang belum ada stiker ramcek, jangan mau. Karena ramcek itu bisa dibilang untuk menjaga anak kota agar dapat mudik dengan aman, tentunya ya. Mas, kan begitu, Mas? Betul sekali, Mas. Oke. Mas, mau nanya lagi nih. Ya, silakan. Kalau misalnya di terminal lain selain di Polres, itu juga diramcek apa nggak sih, Mas? Di terminal yang di bawah BPTJ pasti diramcek semua, Mas. Pasti diramcek Pasti ya. diramcek semua. Kalau yang lainnya, kayak misalnya terminal di sub atau Di ranahnya mereka diramcek juga, Mas. oh, berarti dari masing-masing Dari dinas masing-masing perhubungan. dinas perhubungan. Oke, Tapi baik. dari terminal yang ada di bawah BPTJ dijamin ya? dijamin sudah Dijamin. diramcek semua. Selain kita melaksanakan ramcek di terminal di bawah BPTJ di 4 terminal tersebut, kami juga melaksanakan ramcek di pool-pool daerah Jabodetabek guna meramcek bus-bus pariwisata yang ada di sekitar Jabodetabek untuk mempersiapkan kendaraan mudik tahun ini juga, Mas. Bus pariwisata. Ya, Oh. bus pariwisata. Kalau nggak salah itu kan bus pariwisata juga dipergunakan sebagai bus mudik untuk yang kayak gratis. mudik gratis Iya, ya, Mas ya? mudik Betul gratis, ya? seperti Oke. itu. Berarti itu juga sudah diramcek ya? Sudah diramcek. Sudah Mas. aman pasti Sudah ya? aman pastinya. Oke. Nah, kalau misalnya anak kota nih yang tinggalnya nggak di Polres, yang nggak di Tangerang, tapi mau naik bis juga dari terminal yang di bawah kolong DPTJ, itu bisa naik dari mana aja, Mas? Kalau anak kota yang berasal dari Bogor bisa naik dari terminal Baranang Siang. Barang siang. Ya. Waktu di tengah kota ya, Ya, dekat itu di tengah strategis kota. ya. Untuk anak kota yang tinggal di daerah Tangerang Selatan bisa naik dari terminal Pondok Cabe. Oh iya, terminal yang bagus itu ya? Iya, yang bagus. Yang udah modern banget tuh Ah. anak kota.
Lalu Yang kalau yang terakhir, di mana Mas? kalau anak kota yang tinggalnya di daerah Depok dan sekitarnya bisa naik dari terminal Jati Jajar. Jati Jajar. Jati Jajar. Oke, Itu ya. terminal juga bagus juga Mas. Berarti 4 terminal di BPTJ sudah pasti ya. Pasti. Aman dan menjamin anak kota akan bisa mudik dengan aman, nyaman dan berkesan pastinya. Pastinya. Oke. Mas, kira-kira nih ada nggak sih pesan buat anak kota nih yang lagi mempersiapkan mudik dan akan mudik nanti nih di minggu-minggu depan kan ya, udah semakin dekat nih. Apa nih Mas sarannya? Untuk anak kota yang ingin melaksanakan mudik, marilah kita menggunakan bis dari terminal. Karena kendaraan sudah pasti aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Seperti itu Mas. Yang pasti anak kota harus ingat nih, wajib naik dan turun bis dari terminal. Nih, oke ya. Nah Mas, setelah kita ngobrol cukup singkat tapi padat ya. Iya. Saya jadi tahu nih betapa menariknya profesi PKB dan kegiatan Ramcek karena sangat mulia agar dapat selamat dan aman tiba di tujuan. Oke, nih ada pantun kan buat closing nih kira-kira? Ada dong. Oke, nih ada pantun dari tim Ngiter. Nanas buat kiri. Oke, buah nanas, buah ceri. Cakep. Campur gula enak sekali. Dicampur gula enak sekali. Cakep. Cukup sekian nyetar kali ini. Cukup sekian Ngiter kali ini. Cakep. Semoga bisa bertemu lagi. Semoga bisa bertemu lagi. Oke anak kota, saya Niko pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam transportasi. Sampai jumpa.